Saya agak skeptis karena kepraktisan, efektivitas itu diukur dengan angka. Dan angka itu nyaris tidak selalu bisa menjelaskan realitas yang sungguhnya. Angka itu bisa untuk takaran kognitif, tapi sulit menjelaskan takaran perilaku. Seperti halnya besar gaji bulanan yang diterima, itu agak mudah menjelaskan dilihat dari segi kesejahteraan dan kemakmuran, tapi sulit menjelaskan dari sisi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu suasana hati. Kalau kemakmuran itu berapa kuat belanja. Dan jangan dikira orang yang gaji besar itu makmur atau sejahtera. Jangan-jangan utangnya lebih besar karena gaya hidupnya lebih besar pasak daripada tiang. Nah, apakah benar angka-angka yang dicapai dalam hasil riset ini bisa menggambarkan realitas tentang keterampilan teknis, keterampilan klinis mahasiswa D3 keperawatan? Gimana penjelasan Ibu? Baik, terima kasih Prof. Menurut saya iya, karena untuk efektivitas pertama saya melakukan uji statistik, dan yang kedua melihat hasil menggunakan instrumen nursing clinic exercise dari Prof. Yoyo gitu. Jadi yang pertama secara statistik dengan uji T dan ANOVA terbukti bahwa terdapat perbedaan dari hasil yang menunjukkan nilai positif. Ada perbedaan yang bisa disimpulkan menjadi efektivitas dari model tersebut, efektivitas dalam peningkatan keterampilan klinis. Dan ketika dilakukan penilaian menggunakan instrumen nursing clinic exercise juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa pada kelas yang digunakan yang menggunakan model BLBJ itu nilainya lebih tinggi daripada yang menerapkan secara konvensional saja atau menggunakan model pembelajaran yang biasa dilaksanakan di D3 keperawatan tersebut. Ya, kalau ada seorang guru ditanya bagaimana cara mengajar yang baik, dan cara mengajar yang baik itu misalnya ada 10 indikator, dia bisa jawab 10-10-nya sehingga skornya 10. Tapi itu beda dengan nggak usah ditanya mengajar yang baik, tapi silakan Anda tampil di depan, saya ingin melihat cara Anda mengajar. Maka apa yang dia pahami secara kognitif itu belum tentu menjadi fakta. Ini catatan yang cukup serius. Maksud saya adalah kita tidak bisa secara serta-merta percaya pada angka. Karena itu ke depan itu kajian kualitatifnya juga menjadi penting agar ada penjelasan yang diangkat dari fenomena real, bukan dari sekadar pengakuan. Demikian juga mahasiswa keperawatan itu kan apakah D3 atau D4 selalu UKOM. Dan UKOM itu ukurannya batas skor minimum untuk nyatakan lulus. Saya sering mengutip hasil penelitian tentang guru di Amerika. Disebutkan dalam penelitian itu bahwa skor uji kompetensi guru tidak bisa menjelaskan secara nyata seperti apa kinerjanya di kelas. Karena itu maka pesan saya, Ibu jangan terlalu percaya. Bukan berarti jangan tidak boleh tidak percaya, boleh saja percaya, tapi jangan terlalu percaya dengan angka-angka itu. Yang kedua, saya senang sekali Ibu tadi melahirkan 2 produk. Tapi itu juga saya kritik juga, karena knowledge producing education itu, memproduksi pengetahuan itu sebetulnya
mainstream pendidikan abad ke-20 yang sampai dengan sekarang masih kita pakai. Gitu. Mainstream pendidikan abad ke-21 itu Innovative Reducing Education. Jadi bukan buku apa yang dihasilkan, bukan artikel apa yang dihasilkan, tapi buku ini mengubah apa atau akan mengubah apa. Nah, kira-kira apa yang bisa diubah kalau orang membaca buku ini? Silakan, Bu. Oke, harapannya dari apa yang sudah dikembangkan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, terutama yang bekerja di bidang pendidikan keperawatan. Dan dari buku ini dapat menambah pengetahuan dan solusi untuk mengatasi permasalahan yang mungkin sama dihadapi para pendidik di bidang kesehatan, terutama D3 keperawatan seperti itu. Dan di buku ini juga tidak hanya menjelaskan sintaks dan prosedur pelaksanaan pembelajarannya saja, tetapi di dalam buku ini juga sudah dilengkapi instrumen penilaian untuk melaksanakan penilaian keterampilan klinis mahasiswanya, dan ada panduan untuk panduan e-learning bagi dosen dan bagi mahasiswa, sehingga buku ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh dosennya saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh mahasiswanya karena sudah dilengkapi buku panduan penggunaan e-learning, bagi mahasiswa, seperti itu, Prof. Baik, belajar itu kan proses evolusi, bukan proses revolusi. Karena itu saya hampir selalu skeptis dengan hasil AND, eksperimen atau penelitian tindakan kelas gitu ya. Selalu saja terjadi lompatan yang luar biasa dari bahasa latar belakang ke bahasa hasil akhir. Dari tingkat ketuntasannya rendah begitu menjadi tingkat ketuntasan tinggi, sehingga kualitas pembelajaran itu kalau skor dianggap sebagai ukurannya jadi lompatan. Tapi nggak disalahkan juga, karena orang yang mau produksi barang itu kan dia akan iklankan habis-habisan dengan segala pujiannya gitu ya. Mestinya gitu yang benar itu terjadi peningkatan meskipun serba sedikit gitu. Sebab kalau kita baca riset-riset semacam ini, termasuk riset pendidikan kelas, itu selalu terjadi lompatan yang luar biasa. Seakan-akan peningkatan kualitas itu dengan cara simsalabim, padahal tidak ada itu. Bu Seren itu bisa bicara tampil sehebat itu di ruang ini bukan karena S3, karena sejak dulu sekolah gitu. Demikian juga Prof. Badni, Bu Dewi Hadayani, saya dan Prof. EN gitu. Bisa bicara seperti sekarang, katakanlah seterampil sekarang, itu kan sejak dulu belajar. Tapi kalau misalnya Bu Seren itu dilatih bagaimana cara pidato yang baik gitu ya, lalu kelompok yang lain dilatih juga dalam makna konvensional, hanya dalam hitungan minggu atau bulan, lalu tiba-tiba terjadi lompatan yang luar biasa keterampilan pidatonya, itu patut diragukan gitu. Apakah benar riset Ibu ini memiliki daya akuntabilitas ilmiah gitu? Gimana jawabannya? Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Izin menjawab. Dari hasil penelitian tidak secara terlalu signifikan hasilnya, Prof. Ini bisa kita lihat dari sini bahwa untuk hasil yang diperoleh
diperoleh untuk keterampilan klinisnya dengan kategori pada instrumen NCRX 0 itu under 1 itu belum sesuai harapan, 1 sampai 1,9 itu sesuai harapan, dan 2 itu di atas harapan. Nah, hasilnya menunjukkan peningkatan secara bertahap, dan ada yang peningkatan sedikit pada aspek yang terdapat di instrumen keterampilan klinis. Itu dilihat di sini pada komunikasi dan hubungan interpersonal serta perencanaan perawatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, ini terjadi karena pada tahapan di BLBJ ini dilakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga perencanaan perawatan ini dapat terlaksana dengan baik karena kita sudah dilengkapi dengan buku panduan serta petunjuknya, sehingga mahasiswa itu memiliki kemampuan dalam perencanaan perawatan yang menunjukkan hasil yang baik. Begitu juga komunikasi dan hubungan interpersonal ini, kenapa dia hasilnya signifikan? Karena ketika dilaksanakan observasi memang terjadi hasil yang signifikan. Karena dalam model BLBJ ini tidak hanya meningkatkan